Kurang maju, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi niat nderekaken dawuh pepunden kita, guru kita sedanten, para nduriyah guru kita sedanten, ugi para ulama-ulama ing tanah Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Manakib Habib Hasan bin Toha bin Yahya, Kanjeng Raden Tumenggung Somodiningrat, Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Khutbid Khos Al-Habib Hasan bin Toha bin Yahya, yang lebih dikenal dengan KRT Somodiningrat, lahir di kota Cirebon dari pasangan Qutbil Aktab Habib Toha bin Muhammad bin Qadi bin Yahya dan Sarifah Fatimah binti Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Beliau secara nasab masih keturunan Al-Qutub Habib Syekh bin Ahmad bin Yahya, seorang wali kutub dan terkenal ahli menghentikan segala macam bentuk pertikaian dan perpecahan. Beliau adalah putra Habib Toha bin Muhammad Al-Qadi bin Toha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Yahya, seorang ulama yang al-alamah dan juga seorang pejuang yang gigih memerangi penjajah Portugis. Perjalanan Habib Hasan bin Toha bin Yahya sejak kecil di kota Inat Hadramaut, beliau mendapat pendidikan langsung dari orang tua beliau sampai hafal Al-Quran sebelum usia 7 tahun. Kecerdasan, kejernihan hati yang dimiliki menjadikan beliau banyak hafal kitab-kitab hadis dan fikih sejak sebelum dewasa. Di samping belajar ilmu syariat, Habib Hasan juga belajar ilmu tarekoh kepada para ulama dan aulia waktu itu, khususnya dari orang tua dan guru-guru beliau di Tarim. Di antara guru beliau adalah Habib Ahmad bin Umar bin Semit, seorang wali kutub pada zaman itu. Selain di Tarim, guru beliau di Jawa antara lain Al-Habib Alwi bin Abdullah Bafaqih dan beberapa ulama di tanah Jawa, Cirebon, Banten. Dan kemudian beliau melanjutkan ke Maghribi dan India meskipun hanya beberapa bulan. Setelah itu beliau berkeliling Timur Tengah, sehingga beliau banyak mendapatkan pengalaman dan melihat peranan-peranan para alim ulama pada saat itu, khususnya pada saat terjadinya penjajahan di Aljazair. Beliau mendapat ijazah dari gurunya dari segala bidang ilmu. Beliau melanjutkan kembali perjalanannya yang didahului singgah di Penang untuk beberapa waktu, sekaligus untuk napak tilas ayahanda beliau yang pernah tinggal di Penang. Pada waktu muda, setelah mendapat izin dari gurunya untuk berdakwah dan mengajar, beliau singgah di Tonja, Afrika, Maroko, dan sekitarnya. Kemudian ke daerah Habasyah, Somalia, hingga sampai di Penang, Malaysia, untuk menemui ayahanda beliau. Setelah tinggal beberapa saat di Penang, beliau mendapat izin dari orang tuanya untuk segera berdakwah ke tanah Jawa, di mana waktu itu di tanah Jawa sedang terjadi perselisihan, khususnya di daerah Banten. Habib Hasan membantu perselisihan tersebut, baik perselisihan dalam keluarga Banten maupun dalam rangka melawan penjajah. Meskipun kemudian Sultan Rofiuddin tetap diungsikan ke Surabaya oleh penjajah dengan maksud menghentikan perlawanan kerajaan Banten. Walaupun Sultan Rofiuddin sudah ditangkap dan dibuang ke Surabaya oleh penjajah, tetapi Habib Hasan yang telah menyatukan kekuatan Banten dan pasukan Cirebon tetap gigih mengadakan perlawanan.
Selanjutnya, Habib Hasan meneruskan perjalanan dakwahnya ke Pekalongan. Di Pekalongan beliau tinggal di desa Ngeledok dan mendirikan pesantren serta masjid di daerah Keputren. Pengaruh Habib Hasan mulai dari Banten sampai Semarang memang sangat luar biasa. Tidak mengherankan bila penjajah selalu mengincar dan mengawasi beliau. Pada tahun 1206 Hijriah atau 1785 Masehi, terjadilah sebuah pertempuran sengit di Pekalongan. Dengan kegigihan dan semangat yang dimiliki oleh Habib Hasan dengan santri dan pasukannya, beliau selalu bisa membuat pasukan Belanda kewalahan. Tetapi sebelum meletus perang Badri, pesantren Habib Hasan sempat dibumi hanguskan oleh penjajah. Beliau akhirnya hijrah ke wilayah Yogyakarta sejak sekitar tahun 1790-an. Beliau berjuang melawan penjajah dan mengamankan daerah sekitar perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta sekarang, yang kita sebut Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yang dulu adalah sebuah kerajaan Mataram Islam yang telah menjadi bagian dari perjalanan Habib Hasan. Habib Hasan sangat ditakuti dan disegani baik oleh musuh-musuhnya maupun para perompak dan perampok yang saat itu sedang melanda di daerah sekitar Pantura. Karena sepak terjang Habib Hasan, akhirnya beliau dijadikan Wedono Lebet, kemudian menjadi Patih Lebet sebagai kepala pasukan yang khusus menjaga keselamatan keluarga besar Sri Sultan Hamengkubuwono kaping kalih, yang sampai akhirnya beliau diamanai menjadi salah satu panglima besar yang membawai seluruh pasukan inti Mataram yang dibantu oleh wakilnya Raden Ronggo Prawirodirjo. Selain keahliannya berperang, beliau dikenal juga sebagai ahli strategi, ahli intelijen, sehingga sempat dikenal sebagai komandan pasukan Burhot ataupun pasukan bercadar. Selain untuk menutupi keagungan wajah beliau, juga untuk menyamarkan agar tidak mudah dikenali oleh musuh-musuhnya. Hubungan Habib Hasan bin Toha dengan Keraton Yogyakarta. Perjuangan, kearifan, serta keluasan ilmu yang dimiliki oleh Habib Hasan menjadi perhatian Sri Sultan Hamengkubuwono II yang membuatnya semakin kagum kepada Habib Hasan. Dan karena kekagumannya tersebut, akhirnya Habib Hasan diangkat menjadi menantu Sultan Hamengkubuwono kaping kalih, dan daerah yang ditempati beliau mendapatkan perlindungan utama dari Keraton Ngayogyakarta. Istri Habib Hasan bernama Gusti Kanjeng Ratu Bendoro atau yang lebih dikenal dengan nama Fatimah, juga sering disebut dengan Kanjeng Ratu Kedaton. Beliau putri dari garwa Patmi Hamengkubuwono kaping kalih yang bernama Bendoro Mas Ayu Rantamsari. Beberapa tugas Habib Hasan yang berkaitan dengan keselamatan Sultan Hamengkubuwono II beserta kejayaan Keraton Yogyakarta adalah: 1. Pembebasan Hamengkubuwono II sekaligus pengawalan dari masa pembuangan di Penang hingga kembali ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. 2. Sebagai utusan khusus dari Sultan Hamengkubuwono II untuk bertemu dengan perwakilan Pakubuwono V mengenai rencana perlawanan terhadap Inggris
yang terjadi pada tahun 1810 di daerah Wedi, Klaten. 3. Sebagai Panglima Besar dalam mempertahankan Plengkung Gading ataupun pintu Keraton Yogyakarta dari sisi selatan dari serangan Inggris. 4. Pengamanan pantai utara dari serangan kerajaan Inggris dan penjajah dengan mengerahkan pasukan-pasukan beliau yang diantaranya diambil dari mantan bajak laut yang sudah ditundukkan dan menjadi santri-santri beliau, sehingga pasukan tersebut atau pasukan yang dipimpin oleh Tumenggung Sumodiningrat lebih dikenal dengan Kesatuan Singau Barong, sehingga akhirnya beliau mendapatkan julukan Singau Barong. 5. Pencipta strategi perang Capit Urang bersama Sri Sultan Hamengkubuwono II yang akhirnya bisa diterapkan di laut ataupun di darat sampai saat ini yang digunakan oleh Kesatuan Angkatan Darat ataupun Angkatan Laut. 6. Pembangunan masjid-masjid di setiap daerah di mana beliau ditugaskan. Di antaranya Masjid Paninggalan Dalem Ngadinegaran, Masjid Bagelun Purworejo, Masjid Wedi Klaten, Masjid Tiban di daerah Wonosari, Masjid di Kaliwungu yang didirikan bersama Kiai Azhari, dan tentunya beberapa puluh masjid lainnya. Dari beberapa hal di atas, selain sebagai ahli strategi perang, beliau terkenal sebagai Syekhul Akbar di tanah Jawa. Selama mengabdi dan berjuang di wilayah Mataram, beliau beberapa kali pindah tempat. Sempat tinggal di Purworejo, Wedi, Klaten, Magelang, Comal, dan terakhir beliau tinggal di wilayah Kaliwungu, dan yang terakhir sebelum beliau wafat berada di daerah Jomblang, Semarang. Di Kaliwungu, beliau tinggal bersama sahabatnya yang bernama Kiai As'ari, seorang ulama besar yang menjadi cikal pondok pesantren di wilayah Kaliwungu dan Kendal, untuk menyiarkan dan menegakkan syariat Islam pada saat itu. Dalam perjuangan Habib Hasan di wilayah Yogyakarta untuk mempertahankan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, berdasarkan perjanjian Giyanti yang menjadi terjadinya pemisahan antara kerajaan Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta, peran Habib Hasan juga sangat didukung oleh keluarga besar beliau, khususnya Habib Ahmad dan Habib Husain bin Toha. Sehingga pada saat adanya penyerbuan dan penyerangan dari Legiun Inggris yang dibantu sekutunya yang bertujuan untuk mencari Habib Hasan ataupun KRT Sumodiningrat agar bisa dibunuh, para prajurit Inggris tersebut mendatangi kediaman Habib Hasan yang berada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta. Pada waktu itu Habib Hasan sedang melakukan koordinasi di dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat terkait laporan dari para telik sandi yang menginformasikan bahwa akan ada penyerangan dari Legiun Inggris dan sekutunya dari arah timur. Dan pada saat itu kebetulan di dalam Jejeran yang biasa ditinggali oleh beliau, KRT Sumodiningrat dan beberapa pasukan intinya, ada Habib Ahmad yang waktu itu menjabat penghulu yang tinggalnya di dalam Suronatan, sedang berkunjung di dalam Jejeran ataupun dalam Sumodiningrat yang berada di Jejeran. Sehingga kedatangan Legiun Inggris dan sekutunya tidak bisa menemui Habib Hasan. Namun
Ketika pasukan itu mengepung kediaman Habib Ahmad dengan gagah berani menghadapinya. Beliau yang mengaku bernama Sumodiningrat atau Panglima Mataram pada saat itu. Karena memang beliau, Habib Ahmad dan Habib Hasan ataupun KRT Sumodiningrat, wajahnya sangat mirip. Dengan keyakinan yang sangat kuat, Habib Ahmad mempertahankan pengakuannya bahwa beliau adalah Habib Hasan ataupun KRT Sumodiningrat. Beliau mengaku sebagai KRT Sumodiningrat dengan pertimbangan dan tujuan bahwa Habib Hasan pada saat itu sebagai Panglima Mataram sedang diperlukan pemikirannya, strateginya, tenaganya, dan kesatriaannya oleh Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam menghadapi pihak Inggris dan beberapa pemberontakan yang ada di wilayah Yogyakarta, khususnya dari pemberontakan liar dari sekitar Monconegoro Timur. Karena kejadian itu, untuk meyakinkan kebenaran sosok Habib Hasan, pihak Inggris kemudian menawan ataupun menyandra keluarga Habib Hasan. Meskipun demikian, Habib Ahmad tetap bersikeras bahwa beliau adalah KRT Sumodiningrat. Dengan ditahannya para putra-putri beliau yang akhirnya sampai wafat dalam kejadian itu, Habib Ahmad tetap mempertahankan pengakuannya bahwa beliau adalah KRT Sumodiningrat. Kejadian ini terjadi pada tahun 1812 Masehi. Dengan adanya kejadian itu, maka pencarian terhadap Habib Hasan yang dianggap musuh besar bagi para Inggris menjadi sedikit kendor. Dan akhirnya dengan berbagai pertimbangan, Habib Ahmad dimakamkan di Jejeran dengan tetap dikenal sebagai KRT Sumodiningrat. Hingga sampai saat ini, makam yang berada di Jejeran lebih dikenal dengan makam KRT Sumodiningrat. Hal ini dengan pertimbangan sebagai salah satu pengalian agar pencarian terhadap Habib Hasan mengendor, dan juga sebagai penghormatan bagi Habib Ahmad sendiri. Hal ini adalah sebagai bentuk kecintaan Habib Hasan sendiri. Hal ini adalah sebagai kecintaannya kepada Habib Ahmad yang merupakan saudara beliau. Dan untuk pengalian itu, maka makam Jejeran kemudian juga dimitoskan sebagai makam yang keramat ataupun angker. Sehingga orang-orang yang di sekitar makam dan pasukan Inggris tidak terlalu gencar untuk mencari kebenaran terhadap siapa sosok yang dimakamkan di situ. Dengan wafatnya Habib Ahmad, perjuangan KRT Sumodiningrat lebih leluasa bergerak. Sehingga sebagai panglima beliau tetap berjuang menghadapi para prajurit, para sekutu-sekutu Inggris yang ingin menggerogoti, mengganggu keamanan dan memperkeruh suasana di wilayah Kesultanan Yogyakarta.